tertanam di gereja lokal Jilid 3. Gereja adalah representasi batang air kehidupan. Bacaan firman Tuhan, Mazmur 42 ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan ibadah. Perhatikanlah baik-baik apa yang menjadi kerinduan Daud. Di sini Daud tidak dan bukan merindukan mahkotanya yang hilang maupun kedamaian kerajaan yang rusak, bahkan Absalom putranya pun tidak. Dia mempunyai kerinduan yang lebih dalam daripada semua itu. Dia mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada semua itu. Apa yang paling dia rindukan adalah Tuhan sendiri. Dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan hatinya dan satu-satunya bagian yang bisa memuaskannya selama-lamanya. 3 pokok renungan. Yang pertama, gereja harus mampu menjawab kerinduan umat Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jangan pernah sekalipun menjadikan Tuhan sebagai kenangan. Ingatan tentang Tuhan dan kasih-Nya sudah seharusnya mendominasi hati dan jiwa orang percaya. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita wajib memiliki gairah dan antusias yang setinggi-tingginya terhadap Dia. Mencari hadirat Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepadanya. Kesalehan yang sejati adalah kecenderungan jiwa kita terhadap Tuhan. Disinilah gereja harus memerankan perannya sebagai agen yang menjawab kebutuhan para musafir rohani yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Beratnya beban dosa yang menekan manusia yang hidup dalam dunia yang gelap ini membuat mereka hanya bisa mengeluh. Betapapun beratnya bagi orang-orang kudusnya, mereka memiliki pengharapan dalam Allah. Hidup bersama Kristus adalah tujuan utama. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ingat, dunia bukanlah rumah kita. Yang kedua, gereja berperan sebagai pemandu utama dalam mencari kebenarannya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Gereja yang benar wajib menuntun umat Allah mengerti dan memahami tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu tetap mencari dan menemukan Tuhan serta rindu untuk menyatu bersama dengannya, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, gereja harus mampu memotivasi orang percaya untuk memprioritaskan pencarian Tuhan dan hadiratnya. 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Memperoleh mahkota kebenaran yang tidak lain adalah lambang pencapaian prestasi rohani sebagai hasil perjuangan semasa hidup di dunia ini dengan memprioritaskan Tuhan. Mempercayai Tuhan dan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya membuat seorang pendosa dibenarkan oleh Tuhan. Roma 4 ayat 3 mengatakan, sebab apakah yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh karena itu prioritaskan Tuhan di atas segalanya sebab Dia layak. Pokok renungan yang terdapat yang ketiga, gereja adalah wadah pertemuan antara kudus dan pencari Allah. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Hasrat dan kerinduan terhadap hadiratnya seperti ini umum terjadi pada orang-orang kudus Allah yang menyadari arti kebersamaan dengan Kristus. Hari pada saat kita bertemu dengannya, itulah momen yang tidak tergantikan. Titus pasal yang kedua ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan
pengharapan kita yang penuh dengan bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita, Yesus Kristus. Kehadiran dan rasa rindu seperti ini merupakan wujud berkat yang utuh dan sempurna. Roh Kuduslah yang menjadi penuntun agar kita dapat menemukan sumber air penghiburan manusia. Dia datang seperti sungai yang meluap di tepiannya, dan dimanapun ada saluran atau celah atau bahkan celah di tanah yang kering dan haus, di sana dia mencurahkan aliran kenyamanan dan kasih yang memberi kehidupan. Yehezkiel 47 ayat 9 mengatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua menjadi hidup. Saya tutup dengan 3 power statement. Power statement yang pertama, beribadalah di gereja di mana Roh Kudus disambut dan dirindukan untuk memberkati kita dengan kasih dan penghiburan. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Yang kedua, jangan tinggalkan gereja di mana Roh Kudus hadir sebagai pemulih dan damai sejahtera dan sukacita kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang ketiga, dengan lemah lembut Roh Kudus akan menguatkan kita untuk memikul kuk yang Dia bebankan ke atas kita. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati.